merepresentasikan tentang sebuah penelitian sosial yang diambil dari repositori di Edu yang berjudul tentang sikap permisif masyarakat terhadap perilaku menyimpang dari buku PT Glosar Indonesia di sebuah kos-kosan. Hal pertama tentang identifikasi masalah atau masalah sosial yang diamati akan disampaikan oleh Dinas. Masalah sosial yang diamati: 1. Perilaku penyimpangan dari para buruh pabrik PT GSI di sebuah kos-kosan. 2. Kehadiran media sosial mengubah gaya hidup remaja termasuk pergaulan dan cara bersosialisasi. 3. Adiksi game online terhadap perilaku sosial. Selanjutnya tentang apa masalah yang dipilih dan alasan memilih akan disampaikan oleh Sekretariat Ketua yaitu Wahab. Langkah 2 pemilihan masalah utama. Masalah yang dipilih masalah nomor 1 dari perilaku menyimpang dari para buruh pabrik PT GSI di sebuah kos-kosan. Alasan pemilihan masalah karena masalah tersebut menarik bagi kelompok kami dan merupakan salah satu masalah yang tidak biasa. Dan lebih dari bahaya dengan adanya sikap permisif. Selanjutnya tentang nomor 1 akan disampaikan oleh satu judul penelitian sikap prinsip masyarakat terhadap satu judul penelitian sikap prinsip masyarakat terhadap menyimpang buruh pabrik. Studi kasus terjadi di PT Glosar di Desa Titisan di Sukabumi. Selanjutnya tentang latar belakang masalah akan disampaikan oleh saya. Jadi latar belakang masalahnya, sosiologi itu mengkaji tentang interaksi dan juga fenomena sosial, termasuk sikap-sikap masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan, oleh budaya maupun media sosial. Nilai dan norma di masyarakat berfungsi sebagai pedoman hidup yang akan membantu untuk meminimalisir perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi karena nilai dan norma mulai perlahan luntur, maka diperlukanlah pengendalian sosial. Tetapi jika keduanya mulai dihiraukan dan tidak dimaksimalkan, maka akan terjadi perilaku menyimpang masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya setempat ataupun dengan norma-norma setempat. Fenomena ini terjadi di dekat PT Glosar Indonesia di sebuah kos-kosan yang menunjukkan hasil studi dari kami tentang adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh buruh-buruh tersebut di sebuah kos-kosan yang tentunya merupakan masalah yang tidak kecil. Tetapi dengan adanya sikap permisif masyarakat tersebut, sehingga masalah tersebut disebabkan karena rendahnya kontrol masyarakat dan juga adanya sikap permisif, yakni sikap tidak peduli dan mulai menghiraukan tentang perilaku negatif yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena kami akan meneliti tentang bagaimana bisa terjadinya sikap permisif masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dan apa upaya untuk menanggulanginya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bisa. Langkah ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk perilaku menyimpang buruh pabrik PT Glosar Indonesia Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, bagaimana reaksi masyarakat terhadap perilaku menyimpang buruh PT Pabrik Glosar Indonesia Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga, bagaimana dampak perilaku permisif masyarakat terhadap perilaku menyimpang buruh pabrik PT Glosar Indonesia Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Yang keempat, bagaimana solusi mengatasi sikap permisif masyarakat terhadap perilaku menyimpang buruh pabrik PT Glosar Indonesia Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Sebenarnya tentang
yakni perkiraan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga walaupun di dalam LKPD tidak ada rumusan hipotesis, tapi kami akan adakan karena itu merupakan suatu bagian yang penting dalam metode penelitian ilmiah. Pertanyaan pertama, apa bentuk dari penyimpangan sosial yang dilakukan oleh guru PT Glosar tersebut? Yang pertama ada tentang pesta minuman keras, bahkan sampai kepada pesta seks sesama jenis, dan ada juga yang lebih bahaya dari itu. Reaksi masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut malah memunculkan sikap permisif, di mana masyarakat sudah mulai tidak peduli dan mulai menghiraukan tentang adanya perilaku-perilaku negatif yang ada di sekitarnya, sehingga sikap permisif tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku-perilaku tersebut, sehingga oknum-oknum lebih leluasa untuk melakukan hal-hal yang negatif karena adanya sikap permisif tersebut. Dan untuk solusi, kami belum menemukan solusi karena penelitian kami belum selesai. Selanjutnya tentang refleksi akan disampaikan yang pertama oleh Zahnas. Soal pertama, apa kesulitan kalian apa kesulitan kelompok kami dalam menyusun refleksi penelitian itu? Jawabannya, kesulitan pertama mungkin terletak pada menentukan fokus solusi terhadap judul yang ada antara perilaku menyimpang dan sikap permisif masyarakat. Selanjutnya yang kedua akan disampaikan, sebelum itu saya tadi akan memperjelas yang disampaikan oleh Zahnas. Jadi kesulitan kami dalam melakukan penelitian ini adalah tentang menentukan fokus utama tentang penelitian kami, di mana di sini ada dua topik yang bisa kami ambil. Yang pertama tentang perilaku menyimpang dari guru PT Glosar Indonesia, dan yang kedua ada sikap permisif dari masyarakat. Namun walaupun begitu, ternyata kami memilih untuk mengambil fokus yang kedua, yaitu tentang sikap permisif masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Keisha. Soal nomor 2 yaitu bagaimana pembagian tugas di kelompok kami. Anggota 1 mencari masalah sosial, anggota 2 menganalisis masalah, anggota 3 dan 4 menyusun judul dan latar belakang, anggota 5 sampai terakhir menyusun rumusan masalah dan refleksi dijawab oleh semua anggota. Selanjutnya yang terakhir akan dijawab oleh Putri. Refleksi nomor 3, menurut kalian apa manfaat penelitian sosial seperti ini? Manfaat yang bisa kelompok kami dapatkan tentang penelitian sosial, jika dilihat dari kasus yang kami teliti, ada 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yakni menambah ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi.